Salam, salam. Bentar dulu. Kenapa, Agatha, saya mau bertanya, kenapa kamu tidak menerima Yesus itu hamba? Sedangkan itu ada tertulis jelas secara letterlet. Ya, Yesus hamba Tuhan, Matius 12 ayat 18. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini kenapa? Emang Yesus itu kan hamba. Kenapa Agatha tidak menerima? Saya mau nanya itu dulu. Oke, Yesus itu hamba seperti ibu menghambakan diri kepada Yesus gitu? Sama tidak? Tidak, Yesus itu menghamba kepada Allah Bapa. Dia menuruti segala perintah Bapa. Itulah yang disebut dia hamba. Yesus hamba, dan itu sudah dinubuatkan. Berarti sama seperti ibu. Ibu menghambakan diri kepada Bapa nggak? Gimana? Ibu menghambakan diri kepada Bapa juga nggak? Tidak, saya menghamba kepada Tuhan Yesus. Jadi penghambaan ibu dengan penghambaan Yesus itu sama tidak? Ya sama, menuruti perintah. Berarti ibu setara dengan Tuhan Yesus dong? Oh tidak dong. Tadi katanya sama. Jadi gimana kalau ibu menghambakan diri kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menghambakan diri kepada Bapa, ini ada Yesus hierarki gitu? Gimana? Tidak ada hierarki. Tidak. Okay. Yesus itu sebagai Tuhan Yesus itu ya yang dikatakan dia adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia, yang menjadi hamba. Yang menjadi hamba yang dimaksud di sini itu dia menuruti perintah dari Bapaknya, Allah Bapa. Itu. Oke, apakah Yesus ketika menjadi manusia dia berhenti jadi Allah? Oh tidak, dia tetap Allah. Dia tetap Allah, dia adalah firman Allah. Jadi dia adalah Allah, tetapi sebagai manusia dia mengambil rupa manusia, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa hamba, dia menjadi hamba. Dia menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia taat. Jadi dia mengosongkan diri. Jadi keallahannya itu tetap. Tapi keallahannya itu apa? Yang dikosongkan apanya? Keallahannya itu. Okay. Keallahannya itu. Jadi dia taat, dia menghamba sebagai manusia. Dia taat, bahkan dia menanggung segala penderitaan, bahkan dia sampai taat di kayu salib. Dia disalibkan. Itulah ketaatannya. Sebagai manusia dia diutus oleh Allah Bapa yang menjadi manusia untuk apa? Untuk penebusan dosa. Jadi Yesus itu adalah hamba, dan dia juga di Yesaya sudah dinubuatkan. Kenapa? Oke. Ini jangan muter lagi. Jadi Yesus itu hamba dan Allah, atau Yesus itu hamba saja? Dia Allah dan hamba. Hanya dia. Itu penjelasan saya. Adakah Edis menjelaskan Yesus itu adalah hamba dan Allah? Tidak. Itu penjelasan saya. Oh, dia si Edis itu menjelaskan Yesus itu adalah hamba. Dia tidak masuk itu kan. Dia tidak menjelaskan Yesus itu Allah dan hamba kan. Kamu justru setuju. Sebentar. Justru kamu setuju sama saya. Kamu justru nggak setuju sama Edis. Tapi kamu malah ngomong ke saya gitu. Tidak. Edis itu dalam konteks Yesus itu adalah hamba, menjelaskan, bukan berarti dia tidak menerima Yesus itu adalah Allah. Dia mengatakan kemarin jelas dia mengatakan Yesus itu dikatakan Allah. Oh bukan, Ibu boleh tonton lagi, dia mengatakan Allah yang dimaksud itu bukan kodratnya, tetapi itu otoritas. Itu saya ingat sekali. Dia tidak mengakui
Dia tidak juga mengakui Yesus itu Allah dan manusia. Dia tidak mengatakan itu. Dia hanya mengakui Yesus itu Tuhan. Sampai di situ saja. Dan dia mengakui Yesus itu hamba gitu. Dia Tuhan, tapi dalam konteks manusia juga dikatakan Tuhan. Dia tidak mengakui keilahiannya. Enggak, dia kan mengatakan, nanti besok-besok kita ulas lagi mengenai Allah. Dia mengatakan itu, dia tidak mengatakan dia tidak menerima bahwa Yesus itu Allah. Sebagai firman dia Allah. Coba Ibu tonton lagi, dia mengatakan ya, keilahian Yesus itu sama seperti Musa yang dikatakan punya otoritas Allah gitu. Dia makanya lari ke bilangan kalau nggak salah kemarin. Makanya saya bingung, Musa itu bukan Allah. Iya. Gitu. Musa itu manusia toh. Justru dia mengatakan Musa itu Allah dan manusia, sementara Yesus itu hamba. Gitu. Itu. Dia kan mengatakan juga, nanti kita ulas lagi definisi Allah itu kan gitu. Jadi di situ belum tuntas itu kata. Jangan kamu framing. Bukan, saya tidak. Itu mengatakan dia di konteksnya di situ hanya menjelaskan Yesus itu sebagai hamba, tapi kamu tidak menerimanya. Gitu loh. Saya bukan tidak menerimanya, Ibu. Di mana saya tidak menerimanya? Itu kurang tepat, dengar nggak, Ibu? Kurang tepat. Yesus itu Allah dan manusia. Ibu dengar lagi, Ibu, karena udah. Jadi gini ya, Bu ya. Kebencian Ibu membuat Ibu sentimen mendengar penjelasan saya. Jangan bilang kebencian Ibu, tidak. Saya juga mengulas dan saya juga paham Oh. dengan apa yang saya katakan. Paham dengan Ya, apa yang. Oke, sekarang saya tanya Ibu, Allah itu menurut Ibu, Allah yang kodrat ilahi yang dimiliki Yesus itu otoritas atau kodrat? Gimana? Kodrat ini ya, Yesus itu Allah dan manusia, ya kan? Apakah Allah Anda pahami sebagai kodrat atau sebagai otoritas? Kodratnya dong. Nah, Edis bilang dia tidak mengatakan itu kodrat, tapi otoritas. Ibu tanya lagi sana. Menerima Yesus. Ibu dengar, Ibu jangan nggak jujur, Ibu, karena kemarin dia itu tidak menerima mengatakan. Yesus hamba kan? Dan kamu juga di ini Yesaya itu, kamu mengatakan bahwa itu Yesaya 42 ya. Coba kita lihat ya Yesaya 42. Hamba Tuhan, di sini aja judulnya udah hamba Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Nah itu lihat itu hambaku. Nah yang mengatakan itu siapa? Lihat itu hambaku. Coba. Firman. Iya, emang kamu kira siapa? Itu merujuk ke Allah Bapa lah. Oh enggak, karena Bapak itu dinyatakan oleh firman-Nya Yohanes 1 ayat 19. Makanya kemarin dia lari lagi ke sana, lari ke sini. Dia akan selalu mengatakan itu jawaban saya. Agatha itu merujuk ke Allah Bapa yang adalah Bapa Firman dan Roh. Kalau kamu mengatakan itu sebagai firman, itu kan dibedakan. Itu kan pribadi kedua daripada Allah itu. Jadi kalau kamu mengatakan firman, kalau kamu mengatakan itu firman, oh itu kamu salah. Itu kamu boleh baca Yohanes 1 ayat 18, silakan. Baca Yohanes 1 ayat 18. Silakan. Apa bunyinya? Bacalah. Oke. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal dalam pangkuannya, dia yang menyatakannya. Iya betul, tidak seorang pun. Tadi kamu bilang Bapa. Tapi apakah Tuhan Yesus itu sudah dinyatakan dalam perjanjian lama? Kan belum. Dia sudah ada dalam kekekalan. Yohanes sudah. Wah iya. Nah ini makanya belum dinyatakan, belum lahir Yesus di situ. Itu kau harus perlu kau. Saya tanya firman, kan tadi saya jawab firman. Apakah firman itu baru ada di perjanjian baru atau di perjanjian lama? Sudah ada dari kekekalan. Kalau Tuhan Yesus belum ada di perjanjian lama, kenapa penulis Ibrani 11 ayat 26 kenapa dikatakan Musa menganggap hina semuanya itu karena Kristus, Bu? Jadi siapa itu, Bu, di perjanjian lama? Siapa itu? Bentar dulu. Di sini kan Agatha mengatakan kalau itu firman berarti
Agatha, firman itu kan pribadi kedua. Padahal itu merujuk kepada Allah Bapa, Firman dan Roh. Itu merujuk kepada Allah. Kalau kau mengatakan itu hanya kepada Firman, itu kan pribadi kedua. Berarti nggak termasuk dong itu yang Allah Tritunggal yang kau maksud. Itu kau salah di situ. Itu merujuk ke Allah Bapa yang adalah Bapa, Firman dan Roh. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud bahwa anak dalam pangkuannya dia yang menyatakannya, karena yang menyatakan itu adalah Sang Firman itu. Sebab Bapa itu tidak bisa dilihat oleh siapapun, yang menyatakannya itu adalah Sang Firman. Iya, yang menyatakan Sang Firman, tapi yang dikatakan di situ, lihat itu hambaku yang kupilih. Lihat itu hambaku yang kupilih. Siapa yang memilih? Allah Bapa rujukannya. Agatha, bukan hanya Firman. Firman itu dibedakan, itu pribadi kedua. Paham gak kau? Itu kau kayak kedua. Kamu aja nggak tahu onenes gitu loh, Bu. Kamu aja nggak paham apa itu onenes, apa itu. Menyatukan Allah itu dengan Yesus. Yesus adalah Bapa. Itu kau. Ibu tadi yang malahan jawab itu. Itu jawaban ibu tadi, justru itu jawaban ibu. Sebaiknya kau belajar lagi. Loh, ibu tadi kan yang mengatakan, loh, ibu yang nggak pernah mau jujur untuk itu. Gitu. Kau nggak mau jujur, itu ada tertulis secara letterlet. Kok kau nggak mengakui Yesus itu hamba? Nggak ada yang nggak mengakui, Bu. Tetapi itu kurang tepat. Dengar nggak, Ibu? Kalau saya bilang ibu manusia, apakah selesai sampai situ? Atau saya bilang ibu wanita, tapi saya tidak menjelaskan ibu manusia. Yang benar ibu manusia dan wanita atau wanita aja. Nah itu dulu, diterima dulu itu. Ibu ini wanita atau manusia dan wanita? Itu analogimu nggak masuk analogi. Loh, nggak masuk, gimana? Sebenarnya belajar udah tertulis letterlet, Agatha. Oke, sekarang saya tanya, Yesus itu Allah dan manusia tidak? Sekarang saya tanya, Yesus itu Allah dan manusia tidak? Allah dan manusia. Oke, kalau Yesus dikatakan adalah hamba saja, betul tidak? Tidak, itu dalam konteks apa? Jawaban ibu sama-sama saya. Jadi kalau dikatakan Yesus adalah hamba, tidak demikian. Itu ibu, jawaban ibu sama saya. Itu hanya jadi ibu kalau menurut ibu Wati, sebentar Bu, Yesus Kristus punya Tuhan nggak Bu? Oh, punya Tuhan. Ya udah selesai kan? Selesai. Udah Bu, udah selesai. Kalau Yesus Kristus punya Tuhan, berarti dia bukan Tuhan Bu. Berarti dia bukan Tuhan. Kalian tidak mengakui Yesus. Ibu, coba kalau Yesus Kristus, kalau Yesus Kristus punya Tuhan, tunggu sebentar Bu. Kalau Yesus Kristus punya Tuhan, berarti ada Tuhannya Tuhan Yesus Kristus gitu dong Bu, artinya. Oh, Tuhannya itu adalah Bapa, Allah Bapa itu ya, Tuhannya. Berarti ya betul. Berarti ada Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus, berarti ada dua Tuhan dong, Bu. Oh, tidak dong. Loh, gimana sih, Bu? Gini, oke, kita ulang lagi. Menurut Ibu, Yesus Kristus punya Tuhan nggak, Bu? Yesus Kristus yang adalah Yesus mengatakan, ya, Yesus Kristus itu mempunyai Bapa. Bukan Bu, tadi Ibu bilang ketika saya tanya, jadi menurut Ibu Yesus punya Tuhan nggak? Punya. Tadi Ibu mengatakan itu kan? Iya. Nah, Yesus berarti oke, sekarang berarti Yesus punya Tuhan, itu dulu. Menurut Ibu, Yesus itu Tuhan atau tidak, Bu? Yesus adalah Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan dan Tuhan Yesus punya Tuhan. Iya. Berarti ada dua Tuhan dong, logikanya begitu dong, Bu? Kan Yesus yang punya Tuhan, kok ada Tuhan? Loh iya, makanya Yesus, Bu, makanya itu Bu, dengar dulu kita berlogika ya. Yesus itu adalah Tuhan menurut Ibu. Ibu bilang iya. Baru ketika saya tanyakan, apakah Yesus yang adalah Tuhan ini punya Tuhan? Iya. Tuhannya siapa? Bapa. Berarti
Yesus memiliki Tuhan, berarti dan dia adalah Tuhan, berarti ada dua Tuhan dong, Bu. Oh tidak, satu. Loh kok bisa tidak, Bu? Saya ulang lagi. Yesus itu Tuhan apa bukan, Bu? Tunggu dulu, Bu. Yesus itu Tuhan nggak, Bu? Yesus adalah Tuhan. Oke, amin. Sekarang, Yesus punya Tuhan nggak, Bu? Yesus punya Tuhan yang adalah Oke, Bapa. nah Yesus kalau Yesus punya Tuhan, enggak, tunggu dulu, Bu. Kalau Yesus punya Tuhan, tunggu dulu, Bu. Sabar dulu, sebentar, sabar dulu. Kalau Yesus punya Tuhan dan dia adalah Tuhan, berarti kan bukankah itu ada dua Tuhan, Bu? Tidak. Kenapa tidak, Bu? Satulah. Itu kan kita punya Tuhan hanya Yesus. Ya, Yesus mempunyai Tuhan lagi yang adalah Bapa, tapi kita tidak menuhankan Bapa, paham nggak? Oh, kita tidak menuhankan Bapa, Pak. Aduh, Ibu, kita tidak menuhankan Bapa. Aduh, udah kacau nih. Kita tidak menuhankan Bapa. Nah, berarti gini, Bu. Berarti Bapa itu bukan Tuhannya kita, Bu. Berarti Bapa bukan Tuhannya kita. Waduh, udah kacau nih, Mbak Agatha. Aduh, kacau. Tuhan yaitu Yesus. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa, dan satu Tuhan yang adalah Yesus. Paham nggak sih? Jadi gini. Oke, kita pelan-pelan lagi, Bu. Oke, saya setuju dengan firman itu tadi. Hanya ada satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Kita ulang lagi, Bu. Dari ayat itu, Yesus itu Tuhan nggak, Bu? Yesus itu Tuhan. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Yesus yang adalah Tuhan punya Tuhan nggak, Bu? Ya Tuhan. Ya sudah, berarti kan ada dua Tuhan, Bu. Ayat itu nggak masuk ke Ibu. Harusnya ayat itu bunyinya gini. Harusnya ayat itu bunyi gini. Aku percaya ada dua Tuhan, yaitu Tuhan Yesus dan Tuhannya Tuhan Yesus. Harusnya begitu, Bu, bunyi ayatnya itu bagi Ibu. Pikir kau, logika falasi kau di... Saya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus mempunyai Tuhan, Yesus punya Tuhan, bukan kita punya Tuhan lagi, ada dua. Paham gak sih? Artinya Tuhan apa, Bu? Aduh. Tuhan itu adalah penguasa. Penguasa, betul. Berarti kalau Tuhan itu artinya penguasa, berarti Yesus itu adalah penguasa, dan Yesus yang adalah penguasa punya penguasa lagi di atasnya dong. Oh iya punya. Berarti bukan ada satu penguasa, Bu. Yo, kan Allah itu juga penguasa. Allah Bapa itu juga punya kuasa. Gimana sih Bapak ini? Jadi gini, dia menuhankan Yesus, Yesus menuhankan Bapa gitu. Dia nggak menuhankan Bapa lagi, jadi Yesus yang menuhankan Bapa. Jadi gini, jadi kayak ada 3 tingkatan gitu kan, Bu? Ya toh? Ya kan? Berarti Bapak bukan Tuhan bagi Ibu Wati, gitu aja. Bapak itu hanya Tuhan bagi Yesus saja. Iya deh. Ya, Bapa itu juga Tuhan karena dia juga penguasa. Allah Bapa juga dia juga punya kuasa. Tapi dinyatakan di situ hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Paham gak sih? Ya, Bapak Tuhan nggak, Bu? Bapak Tuhan nggak? Ya dalam kuasanya Bapa juga Tuhan. Iya, Bapak itu Tuhan, Ibu juga nggak? Ya Tuhan semuanya. Jadi ada berapa Tuhannya? Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus juga punya Tuhan lagi, gitu kan? Gitu. Kamu bicara dalam konteks apa? Kalau konteks Tritunggal dikatakan Bapa itu adalah ya 3 pribadi ya, Bapa, Putra dan Roh. Terus? Paham gak sih? Ya Ibu yang belum paham. Enggak, Bu, saya nggak paham. Saya nggak paham. Aduh, itulah kalian ini. Kalian paling anti dibilang hamba, kalian gak paham, gak mau terima. Memang ada tertulis, ya. Ada tertulis. Kenapa kalian anti dengan itu? Yesus punya Tuhan, kalian juga anti, ya. Kenapa? Sedangkan Halo, Bu. Sedangkan Allah mengatakan dia anakku. Halo. Dia adalah hamba. Dia hambaku yang kukasihi. Shalom. Bapa lebih besar daripadaku.
Yesus mengatakan itu. Kenapa sih kalian ini? Iya, jadi saya hanya mau mengatakan tadi, memang edisi itu tidak sempurna. Nah, kita tidak membela tidak sempurna. Edisi itu membawa konteksnya itu hamba Tuhan. Nah, itu yang dibicarakan di situ. Dan Agatha tidak menerima bahwa Yesus itu hamba. Sedangkan itu ada secara letter-letter tulis. Dan juga tidak menerima Yesus punya Tuhan. Dalam kemanusiaannya Yesus punya Tuhan. Yesus berkata kepada ini, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kan itu tadi kan saya sudah bilang, Bu. Jadi kalau Bapak menerima, Bapak lebih besar daripadaku. Saat dia disalib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau dikatakan Yesus sebagai manusia mempunyai Tuhan, ya benar. Bu Jadi Ati, jangan kita terlalu ada ayatnya nggak Bu Ati? Yesus itu punya Tuhan. Ada ayatnya nggak Bu? Yesus punya Tuhan. Yesus Boleh kan nggak mengatakan minta ayatnya? Aku. Enggak yang mengatakan Yesus mengatakan Dia menurut Tuhanku gitu loh. Yesus punya Tuhan gitu. Itu apa? Definisi Ada Tuhan itu nggak? apa dulu? Loh, Definisi Tuhan apa dulu? tadi Ibu sudah memberikan definisi Tuhan itu artinya penguasa. Nah, iya, penguasa. Nah, sekarang ini. ada ayatnya nggak Yesus punya Tuhan, Bu? Kalau Yesus itu diutus, Yesus itu taat kepada Bapa, itu kan sama artinya Bapa Nggak itu ada kan ayatnya nggak Bu Yesus punya Tuhan, Bu? Tuhannya. Ya. Itu Ada Pak. ayatnya nggak Bu? Ada ayatnya nggak Yesus punya Tuhan, Bu? Boleh nggak Bu? Boleh nggak saya minta ayatnya? Sebagai manusia dia mempunyai Bapa, mempunyai Allah. Loh bukan, bukan Bapa Bu. Yesus punya Tuhan. Ada ayatnya nggak Yesus punya Tuhan? Maksudnya Tidak. jangan dileburkan, bukan Bu gini Bu Wati. Jangan dileburkan kata Tuhan dengan kata Allah. Dalam iman Kristen kata Tuhan itu artinya beda dengan kata Allah. Bapa itu sendiri pun memiliki diksinya sendiri. Tadi ketika Ibu sudah mulai bingung, Ibu mulai mengatakan Yesus punya Tuhan itu Ibu samakan dengan Yesus berkata dalam Yohanes 20:17, Allahku. Oh berarti itu artinya Yesus punya Tuhan. Yesus nggak bilang Tuhanku di situ Bu. Allah, Pak. Dia punya Allah. Yesus bilang Allahku di situ. Iya, dia punya Allah yang adalah juga Tuhan kan? Enggak, di mana ayatnya Yesus ngomong bahwa dia punya Tuhan Bu. Tuhanku gitu di situ. Dia mengatakan Allahku. Nah, Dia ya tidak- udah, berarti apakah Allah itu adalah Tuhan, Bu? Apakah Allah itu sama dengan Tuhan diksinya? Oh sama, dia penguasa Wah, kan? berarti sama kayak sebelah dong, Ibu. Tuhan sama dengan Allah, Allah sama dengan Tuhan. Ya sudah, kalau kayak gitu ya saya susah, Bu. Kalau definisinya udah begitu saya susah gitu loh. Bapa yang adalah satu Kalau itu Tuhan sama dengan Allah, Allah sama dengan Tuhan, mari kita lihat ayatnya. Bagaimana Ibu menerjemahkan ayat ini? Contoh di Kisah Para Rasul 2. Jangan yang Kisah Para Rasul 2 deh ya. Mungkin yang Allah membangkitkan itu ya. Dari sini ya. Iya, Kisah Para Rasul 2:36. Nggak, yang di Korintus kayaknya Kak Mbak Agatha ada yang lebih ngenes itu. Allah membangkitkan Tuhan ya. Apa? Membangkitkan 2 Korintus ya. Tuhan ya. Ya. Ada di 1 Korintus 6 ayat 14. Nah, gimana Ibu baca nih? 1 Korintus 6:14 gini, kalau Allah itu sama dengan Tuhan, berarti kita ganti kata Tuhan dengan Allah di sini. Allah yang membangkitkan Allah akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Gimana itu, Bu? Nih, ini ayatnya nih. Kalau kita bilang Allah itu sama dengan Tuhan seperti kata Ibu. Allah itu sama dengan Tuhan gitu loh. Kita ganti kata Tuhan ini dengan Allah. Kita ganti kata Tuhan ini dengan Allah. Allah yang membangkitkan Allah akan membangkitkan kita juga. Oh, berarti Allah bisa dibangkitkan ya, Bu ya? Ya enggak lah. Manusia. Oh ya enggak lah sekarang dari situ. Jadi definisi Allah dengan Tuhan itu berbeda. Iya berbeda. Emang Allah itu yang adalah Bapa, Firman dan Roh, satu hakikat. Itu dibedakan. Ya kan? Tapi di situ yang dimaksud bukan Allah yang membangkitkan. Ya iya benar Allah yang membangkitkan.
Oke. Terima kasih ya Ibu ya. Tapi tadi pesannya saya tidak pernah tidak menerima gini ya. Jadi double framing di sini ya. Saya tidak pernah tidak menerima kemanusiaan Yesus atau kodrat kemanusiaan Yesus atau kodrat hamba Yesus, itu saya tidak pernah tidak menerimanya. Tetapi jangan di framing. Tadi Pak Tobias sepertinya udah masuk ke poinnya. Jangan digiring dengan narasi Yesus adalah hambanya sampai di situ. Nah itu tujuan saya Bu kemarin minta naik ke roomnya Edis. Maksud saya itu untuk itu. Tolong Bang Edis, ini kan gini ya, RT 6 ini kan suka blunder sama kita. Jadi kalau bisa Kristen itu jangan malah memframing. Saya bukan mau cari keributan, apalagi mau pansus jauh ya Pak Tobias ya. Gitu ya. Betul. Maksudnya tolong kalau Kristen tuh mau menjelaskan iman Kristen itu ya yang lengkap. Jangan jadi framing, karena framing itu cara-caranya kadrun gitu loh. Jangan digiring. Itu di kepala saya hanya itu Bu tujuan saya. Tapi Ibu framing balik lagi saya. Agatha menolak kemanusiaan Yesus gitu kan, menolak Yesus dikatakan hamba. Enggak, saya nggak pernah menolak gitu. Tapi saya selalu mengatakan dia adalah Allah yang mengambil kodrat manusia. Kodrat manusia itu maksudnya saya itu kan seperti itu. Kalau ambil kodrat manusia ya iya. Nah itu aja sebenarnya simpel. Jadi kalau kita sudah dengan apa dengan yang tadi Agatha ngomong seperti itu sudah. Nah kalau kita menggiring dengan harus ini, berarti kita bilang hamba, tapi kita tidak jelasin, ya gimana? Kita yang orang awam nih, berarti mikir bahwa ya berarti ya memang dia hamba, nggak ada kata-kata lain lagi. Dan saya juga sebenarnya saya juga gini Pak Tobias kemarin itu sebenarnya saya mau menjelaskan juga karena kan banyak yang nanya kan. Agatha, Yesus punya Tuhan. Saya menjelaskan, justru bukannya saya setuju, saya malah meluruskan lagi nih. Ini keblunderan yang berikutnya. Yesus punya Tuhan. Saya menjelaskan, Yesus itu memiliki Bapa gitu loh. Memiliki Bapa yang adalah Allah. Tetapi bukan artinya Yesus itu dikuasai memiliki Tuhan dalam konteks kayak saya dikuasai Tuhan Yesus gitu loh. Itu yang coba saya jelaskan, dan itu pun di framing lagi. Kemarin kau setuju sama Edis? Bukan, saya tidak mengatakan saya setuju. Saya menjelaskan bahkan keblunderan itu. Saya itu selalu kerja saya buka room buat nyebokin orang. Kerja saya itu dia yang beres, saya yang nyebokin. Karena orang semua kadrun nyerang ke saya. Agatha, Yesus mempunyai Tuhan. Bukan, maksudnya Yesus memiliki Bapa. Itulah yang di Yohanes tadi. Karena saya memahami Tuhan dengan Allah itu beda. Itu. Ya, saya justru mau menjelaskan. Silakan. Ya, saya tambahkan ya Kak Mbak Agatha. Jadi tadi dibilang berbeda dengan Romo Episkop kami. Enggak. Romo Episkop kami itu sama sekali tidak berbeda. Dia ketika dia berkata Yesus sebagai hamba Allah, coba lihat bahasanya. Selalu dihubungkan dengan kemesiasannya yang dilakukan dalam kodrat manusianya. Betul. Itulah dia sebagai hamba Allah. Artinya Romo Episkop kami mengajarkan bahwa sang anak Allah itu, sang Logos itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Itulah pengertian hamba Allah yang dikenakan kepada sang Logos yang berinkarnasi. Bahwa di dalam kemanusiaannya dia menjalani seluruh karya keselamatannya. Di dalam kemanusiaannya dia mengalami penderitaan. Di dalam kemanusiaannya dia mengerjakan, dia menjalankan ketaatan yang dimiliki kodrat manusianya untuk ditundukkan kepada kehendak Allah. Di dalam kodrat manusianya dia menjalankan penyalipan itu. Di dalam kodrat manusianya dia sungguh-sungguh mengalami kematian itu. Dan di dalam kodrat manusianya dia dibangkitkan dan dimuliakan. Nah, makanya itu berhubungan kata hamba Allah. Makanya tadi saya bilang di awal, itu sederhananya merujuk kepada kodrat manusia yang dia ambil di dalam inkarnasinya. Filipi 2 ayat 6-7 sudah jelas. Yang dalam rupa Allah, dalam kodrat Allah, kata rupa itu diterjemahkan sebagai kodrat dalam patristik konsensus ya. Yang konsensus, jadi saya ganti itu. Yang dalam kodrat Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil kodrat seorang hamba. Kodrat seorang hamba menjadi manusia. Jadi
predikat hamba Allah yang dikenakan kepada Sang Logos itu berbicara mengenai inkarnasinya, bahwa dia ini sungguh-sungguh manusia. Segitu aja gitu loh. Nggak usah diribet-ribetin yang lain lagi. Dan juga terus terang, artinya saya juga melihat kok, kita melihat sepak terjangnya Edis. Edis kan dari dulu kan selalu bermasalah dengan kata rob, mempermasalahkan kata rob. Dan dia ingin menunjukkan kepada teman-teman muslim bahwa Muhammad itu juga punya rob. Dari sini kata rob. Nah berarti nggak ada masalah dengan kata rob. Dari kata rob ini dia tarik ke teologi Kristen, bahwa iya Tuhan Yesus juga punya rob. Terus kenapa artinya? Nah artinya nantinya dia selalu waktu itu debat dengan RK. Dan dia juga akhirnya mengatakan kepada RK, ketika mengatakan hamba Allah, Yesus itu adalah hamba, berarti dia menghambakan dirinya. Ada perkataan itu. Dia menghambakan. Dan kepada siapa itu dia menghambakan? Nah artinya pada dari situ dia mengucapkan bahwa Yesus Kristus ini punya Tuhan, punya Rob gitu loh. Dia punya Tuhan gitu. Nah disinilah yang kita nggak bisa terima. Nggak pernah dalam ajaran gereja selama 1000 tahun pertama yang mengatakan Yesus Kristus punya Tuhan. Dalam pengertian Tuhan artinya kurios ya. Jadi jangan diselewengkan lagi kata Tuhan. Oh Tuhan maksud saya itu Theos loh. Theos itu artinya beda lagi gitu loh. Betul. Ya. Tuhan itu kurios, ya Tuhan itu kurios, Tuhan itu Adonai gitu kan. Yes. Nah kalau kita ngomong di dalam Yohanes 20 ayat 17 tidak dipakai kata kurios di situ. Itu pakai kata Theos di situ. Theos mau Allahku. Nah, jadi tidak bisa dibilang bahwa oh di situ tuh Yesus ngomong Tuhan, dia punya Tuhan. Enggak kok, dia punya Allah di situ dibilang. Pakai katanya berbeda. Jadi kalau katanya berbeda, diksinya berbeda. Nggak bisa dipukul rata sama. Gitu. Jadi ya Yesus punya Tuhan nggak pernah dikenal di dalam iman kekristenan. Mengatakan Yesus punya Tuhan sebab dia adalah Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6. Kami percaya satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Kalau Tuhan punya Tuhan berarti harusnya bunyinya kami percaya ada dua Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Tuhannya Tuhan Yesus Kristus. Bunyinya harus begitu. Pengakuan iman saya, aku percaya kepada dua Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Tuhannya Tuhan Yesus Kristus. Harus begitu ngomongnya gitu. Terima kasih. Iya. Jadi gini, jadi perlu kita ketahui ya, si Edis ini dia menginjil kepada orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Ya. Jadi jangan kita hanya melihat dia, oh dia menjelaskan ini begini, dan yang dijelaskan itu pun penjelasan statement dia itu bisa dijelaskan dan memang itu ada, gitu loh. Jadi jangan kita langsung kalau Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, oh mengatakan Yesus punya Tuhan berarti Yesus itu bukan Tuhan. Nah itu pikiran sesat. Gak ada Yesus mengatakan Yesus bukan Tuhan, gak ada Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan Yesus punya Tuhan itu bisa dijelaskan, memang bisa dijelaskan. Yesus punya Tuhan. Terus Yesus hamba, kenapa langsung kita merasa fanatik gitu, mengatakan oh yang mengatakan Yesus punya Tuhan itu sesat, bidat, dia bukan Kristen. Ibu mohon maaf Bu, kalau yang semalam itu ini kan mengenai hamba. Ada kata hamba itu yang sama Edis berhenti, tidak jelasin. Paham nggak Bu? Ya, dia itulah memang yang kita tidak bilang. sepenuhnya. Nah, karena dia nggak jelasin, ya berarti kan itu kan tetap kepinggiringan karena dia tidak mau dengan pendapat orang. Bahkan dia nggak, Bu? naikin yang saya keselnya gini Pak Tobias, yang saya keselnya gini ya. Sebenarnya bukan kesel ya, yang saya kurang respectnya itu adalah ketika dia bawa naik semua orang Kristen yang setuju dengan ini. Nah, dia itu seolah-olah kayak mau itu tadi menggiring gitu loh. Nah, itu jangan seperti itu. Karena gini, dia naikin teman Kristen yang tidak tahu menjelaskan. Nah, itu maksud saya, turunkan Bapak itu saya yang menjelaskan, jangan seperti itu. Itu ya, kemarin itu demikian Bu, tapi kalian sudah malah mau mengatakan, oh kau pansos Agatha, kau mau apa lagi tuh?
mau menyerang, kau kubuan tiba-tiba saya berkubu dengan siapa? Ini lucu gitu loh, tiba-tiba nyerang saya gitu. Maksud saya, kasihan ini Kalau Kristen Yesus awam ini ya. Jadi gini Bu, gantian Bu. Jadi ini bukan Kristen awam ini tercerahkan, malah kau mau ikut aku apa ikut yang ini? Itu Bu, betul tidak? Justru kita harus melihat betul apa yang kukatakan itu betul. Tapi kita harus melihat kenapa dia mengkonter seperti itu. Ini bukan sekarang lagi ini loh, Yesus punya Tuhan. Aku jangan mengkonter orang Kristen. Kalau mau konter orang. Orang Kristen nggak usah dikonter. Kita satu, kan ngakunya satu tubuh. Ngapain mengkonter sesama Kristen? Ini yang saya bilang. Kenapa orang Kristen itu kemarin itu di-framing banyak orang? Gara-gara dia ada masalah dengan satu orang, semua orang digiringnya gitu. Kok mau mihak dia apa saya? Itu yang saya tangkap kemarin Bu. Dan saya rasa kurang wise gitu loh. Iya, jadi mau menunjukkan kubu sana kubu sini. Itu saya datang itu kemarin itu saya mau meluruskan itu. Saya cuma mau bilang janganlah begitu Bang Edis, maksud saya mau luruskan, bukan malah kita memframing tapi kita menjelaskan itu ya. Saya rasa tidak usah putar-putar. Inilah yang mau saya katakan dari kemarin, dan kemarin pun sudah saya jelaskan. Tidak ada ya, jangan di-framing lagi mulut Ibu mengatakan saya tidak menerima kehambaannya Yesus. Yang saya tidak terima adalah ketika itu cuman sampai di situ saja. Itu Bu, jangan di-framing lagi dan stop sampai sini. Saya tidak peduli apapun narasi kalian lagi ya, tapi tolong sebagai orang Kristen jadilah bijak. Jangan malah Kristen menggiring Kristen. Saya paling gak suka dari kemarin. Pertama menggiring tentang Katolik, terus menggiring juga tentang kodrat kemanusiaan Yesus gitu, seolah-olah dia manusia aja gitu. Stop kayak gini. Kalau mau berapologetika silakan berapologetika, tapi jangan memframing orang Katolik kemarin itu ya. Bukannya saya mau nyebokin atau apa ya, saya nggak peduli ya, saya bukan ke situ. Tapi maksud saya, orang Katolik sudah menjelaskan kami tidak menyembah patung, sudah, tapi dipaksa kayak dia memaksa kadrun. Yang saya lihat itu kan tadi udah dijelasin Romo ya, memang saya juga nonton gitu. Dia mau memframing kadrun boleh, tapi janganlah Katolik di framing, yang Kristen yang awam di framing. Itu saya tidak suka yang seperti itu, begitu ya. Dia saya mau dukung Robert atau tidak, saya bahkan nggak nyebutin nama Robert kemarin ya. Tapi itu ya, jadi kayak menimbulkan perpecahan itu semakin nyata gitu loh Bu. Kalau mau mengedukasi, edukasilah. Kalau mau gebuk-gebukan nama RT6, gebuk-gebukan. Jangan malah saudara kamu gebukin. Oke, thank you Bu Wati ya. Sudah cukup. Saya rasa sudah sampai. Saya sudah dapat ke poinnya, dan kalian pun 1.400 orang sudah sampai ke poinnya. Pak Tobias juga tadi sudah sampai ke poinnya. Ya. Jadi saya itu berusaha meluruskan, malah teman Kristen malah bengkokin gitu loh. Saya kapan jelasnya gitu loh. Itu. Jadi kita bukannya mau mengedukasi, malah mau memframing. Enggak. Bukan itu semangatnya apologet. Semangat orang Kristen bukan.